Kemudian yang perlu dibuat selanjutnya yaitu adalah neraca lajur. Nah, dalam membuat neraca lajur ini tidak perlu menuliskan satu persatu, tapi menyalin sheet account. Ini di copy, move to end, create a copy, oke. Kemudian diganti nama menjadi neraca lajur. Nah, setelah itu buat judulnya di sini. Nah, ini kita hapus saja. Kemudian judulnya kita copy dari ini saja. Lajur. Ini jangan lupa diganti menjadi neraca lajur. Nah, kemudian selanjutnya yaitu membuat kolom-kolomnya. Nah, dalam pembuatan kolom-kolomnya ini yang diperlukan yaitu kolom nomor akun, kemudian nama akun, ini penyesuaian, kita ke atasin dulu, delete, sudah, kemudian ini ditambah insert kolom. Nah, di sini dipindah. Yang pertama itu adalah kolom neraca saldo. Kemudian penyesuaian. Setelah penyesuaian itu NSSP. Kemudian ada laba rugi. Dan yang terakhir itu adalah neraca. Kita edit dulu biar lebih rapi. Nah, setelah itu ini dihapus saja semua debit dan kreditnya. Yang pertama kali akan dilakukan adalah mengisi kolom pada neraca saldo. Nah, pada neraca saldo ini hanya tinggal mengcopy data yang ada pada neraca saldo. Ini kita ambil dari kolom saldo ya. Ini di copy. Kemudian paste link. Nah, sudah. Selanjutnya itu pada kolom penyesuaian. Itu menggunakan rumus SUMIF. Jadi ini di sini sama dengan SUMIF. Kemudian buka kurung.
penyesuaian akun, koma ini nama akun, kemudian penyesuaian debit, tutup kurung, enter. Nah, untuk penyesuaian pada kreditnya itu juga sama menggunakan SUMIF. Bedanya itu nanti pada penyesuaian kredit. Ini masih sama. Kemudian penyesuaian kredit. Ditarik garis dua-duanya. Sama totalnya. Kemudian selanjutnya adalah pada kolom NSSP. Nah, pada kolom NSSP debit ini kedua di debit dan kredit itu menggunakan fungsi if. Jadi di sini pada debitnya itu sama dengan if double buka kurung, kemudian setelah itu kolom pertama debit pada neraca saldo ditambah dengan debit pada penyesuaian, tutup kurung, ini tanda lebih besar, buka kurung lagi lebih besar dari kredit di neraca saldo, ditambah dengan, ini ada kesalahan, ini debit ya. Ini debit, berarti C. Oh, E, karena penyesuaian. Ini ditambah dengan kredit pada penyesuaian. Setelah itu, titik koma. Buka lagi debit di neraca saldo ditambah debit pada penyesuaian dikurangi dengan kredit pada penyesuaian, tutup kurung, titik koma, 0. Jadi kemudian yang kreditnya juga sama menggunakan if, buka kurung double, kemudian kredit neraca saldo ditambah dengan kredit pada penyesuaian, tutup kurung, tanda lebih besar dari kolom pertama debit pada neraca saldo. Sebelumnya nih dibuka kurung dulu, ini terus ditambah dengan debit pada penyesuaian. Setelah itu titik koma, buka lagi, ini kredit di neraca saldo ditambah dengan kredit pada penyesuaian dikurangi debit pada neraca saldo dikurangi debit pada penyesuaian, tutup kurung, titik koma, 0, kemudian tutup lagi, enter. Nah, ini masing-masing ditarik sampai bawah. Ini juga sama. Ini jangan lupa di zoom untuk mengetahui apakah sama, berarti. Kemudian yang selanjutnya adalah laba rugi. Nah, di laba rugi ini akun-akun yang berkaitan itu hanya akun pendapatan dan beban saja. Biasanya itu kalau pendapatan diawali dengan nomor akun 4, terus kalau yang beban itu diawali dengan nomor akun 5. Nah, untuk mengisi nominal pada masing-masing kolom,
laba rugi pada debit itu menggunakan rumus if ya. Berarti sama dengan if dalam kurung left, setelah left buka kurung nomor akun di ini, kemudian titik koma 1 tutup kurung lebih besar sama dengan ini dalam petik 4, kemudian titik koma dan kolom debit NNSP. Yang ini titik koma kemudian 0. Oke. Nah, ini kita copy saja di sini karena sama. Yang membedakan itu di sini kita ganti jadi ini dan ini H8 sudah benar. Oke. Kemudian ditarik garis sampai bawah. Nah, ini kita cek apakah balance atau tidak dengan menjumlahkan. Takutnya udah berjalan panjang tapi ternyata nggak balance. Jadi mending dicek dari sekarang. Oh, tidak balance. Coba ini di kreditnya. Pakai kredit NSP sudah benar. If left A8 1. Oke. Oh iya, lupa kalau laba rugi itu kan nanti dihitung ya, jadi tidak balance memang. Mohon maaf. Kemudian yang di kolom neraca itu biasanya akun-akun yang masuk ini berawal dari nomor akun 1 dan 3. Nah, untuk rumusnya itu sama dengan yang laba rugi tadi. Bedanya itu kalau yang laba rugi tadi kan menggunakan angka 1 dan 4 karena biasanya diawali dengan 4. Nah, kalau yang neraca ini biasanya itu nomor akun 3 dan 1 awalannya. Jadi di sini menggunakan rumus if, kemudian buka kurung, ini left, buka kurung lagi, kemudian nomor akun, koma 1, tutup kurung, ini lebih kecil dari sama dengan petik 3, titik koma, kemudian kolom debit pada NNSP, titik koma 0, tutup kurung. Kemudian untuk yang kreditnya itu di copy saja. Yang diubah adalah ini A8
jadinya. Oke. Kemudian ditarik garis. Tarik garis sampai bawah. Yang kredit pun juga sama, ditarik garis sampai bawah. Kemudian ditotal. Oke, auto zoom. Hasilnya seperti ini. Ini untuk saldo. Nah, untuk kolom-kolomnya ini kita rapikan dengan memborder. Nah, setelah di border, karena di sini hasil dari angka-angkanya itu tidak ada titiknya, maka di sini dikasih titik. Setelah itu, blok semuanya, kita samakan font dan ukurannya. Jika sudah, ini ditandai biar terlihat bahwa ini saldonya. Nah, selanjutnya itu adalah menghitung laba. Karena penghitungan laba itu bisa menentukan suatu perusahaan itu memperoleh laba atau rugi. Nah, dalam pengecekan laba rugi itu kita menggunakan rumus otomatis. Jadi rumus otomatisnya itu berada di bawah kolom debit pada laba rugi. Ini rumusnya pakai sama dengan if dalam kurung ini jumlah debit di laba rugi lebih kecil dari kolom jumlah kredit laba rugi, titik koma, petik, tuh, laba, kemudian titik koma, petik, rugi. Oke, setelah itu di enter. Nah, di sini hasilnya menunjukkan laba. Hasilnya menunjukkan laba ya. Nah, karena hasilnya laba, untuk mengetahui berapa labanya, itu dilihat menggunakan rumus juga, rumus pengurangan. Itu ini dikurangi ini. Nah, ini labanya sebesar 23.542. Kemudian di neraca juga harus dicek berapa selisih antara kredit pada neraca dan debit pada neraca. Itu caranya dengan mengurangi juga pada debit neraca dikurangi kredit neraca. Nah, di sini kalau menunjukkan hasil sama berarti perhitungannya sudah benar. Sekian video pembuatan neraca lajur menggunakan Microsoft Excel, dan selanjutnya akan disambung untuk pembuatan laporan keuangan di video selanjutnya.